Good. Serving God or seeking recognition. Alright. Melayani Tuhan atau mencari pengakuan. Alright, welcome back in this Andri Cyber Channel, my quality time with Jesus. Teman-teman sudah tahu ya mengenai Marta dan Maria ya. Marta yang sakit hati di gereja ya. Teman-teman yang terkasih, ada satu penyakit rohani yang tidak terlihat ya, nggak terlihat tapi sering terjadi di gereja. Bukan persinahan, bukan pencurian, bukan ajaran sesat, tapi sakit hati karena merasa tidak dihargai. Dan kisah ini sudah terjadi sejak zaman Alkitab dahulu kala ya. Lewat dua saudara, Marta dan Maria dari Betania. Ya, semua tahu cerita ini ya. Ketika Yesus Kristus datang ke rumah mereka, apa yang terjadi? Marta sibuk melayani, sibuk menyiapkan makanan, ini itu ya, sibuk mengatur ya. Banyak yang diatur oleh Marta. Lalu sementara Maria apa yang terjadi? Apa yang dikerjakan? Apa yang dikerjakan oleh Maria saudaranya? Dia duduk di kaki Yesus mendengarkan firman. Dan disinilah api mulai menyala teman-teman. Marta mulai membanding-bandingkan ya. Marta mulai merasa dia sendirian. Marta mulai capek, melalui lelah secara emosional ya. Lalu ia datang kepada Yesus dan berkata apa? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Suruhlah dia itu membantu aku. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Marta bukan hanya komplain pada Maria. Marta began to rule over God. Marta mulai mengatur Tuhan. Gereja hari ini penuh dengan Marta-Marta modern. Bukankah ini juga terjadi sekarang ini? Ada orang yang datang paling awal, pulang paling akhir, setia bertahun-tahun, selalu siap setiap saat dimintai tolong. Tapi ketika tidak dipilih jadi pengurus, ketika tidak disebut namanya, ketika tidak dipakai di mimbar, mulai muncul kalimat-kalimat seperti ini. Saya ini sudah capek melayani. Saya tidak dihargai. Gereja ini tanpa saya tidak jalan. Nah, itu yang terjadi kan. Dan akhirnya apa? Muntaber ya. Mundur tanpa berita. Tidak pamit ya, tidak klarifikasi, langsung menghilang di telan bumi. Masalahnya bukan pada pelayanan. The problem is that the heart begins to demand recognition. Masalahnya pada hati yang mulai menuntut pengakuan. Inilah bahaya melayani tanpa duduk di kaki Tuhan. Yesus tidak berkata Marta itu malas. Enggak. Apa? Maria itu malas. Yesus tidak berkata Maria salah. Yesus berkata, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, disitulah masalahnya terjadi ya. Artinya apa? Kamu sibuk untukku, ya, tapi kamu tidak datang atau tidak tenang bersamaku. Nah, ini yang berbahaya. Melayani tanpa intim dengan Tuhan akan menghasilkan apa? Lelah, capek, sensitif, sensi. Ya, mudah tersinggung, mudah mutung, haus pujian, dan saat pujian itu tidak datang, apa yang terjadi? Hati menjadi pahit. Kenapa orang bisa sakit hati di gereja? Karena ekspektasinya, kita berharap dilihat, kita berharap dihargai, kita berharap dipilih. Padahal pelayanan sejati bukan soal dilihat manusia. Kalau motivasi kita pengakuan, maka ketika pengakuan tidak datang ya, kita akan kecewa. Tapi kalau motivasi kita cinta kepada Tuhan,
tidak dipakai pun kita tetap damai. Who is God? Ya, siapa yang jadi Tuhan? Inilah bagian yang paling tajam. Saat seseorang berkata, saya paling sibuk, saya yang paling berjasa, saya yang paling setia, lalu merasa pantas menentukan arah gereja, maka tanpa sadar dia sedang duduk di kursinya Tuhan. Marta mulai menyuruh Yesus, orang zaman sekarang mulai menyuruh apa? Gembala, mulai mengatur pelayanan, mulai merasa gereja itu butuh dia. Padahal gereja tidak pernah berdiri karena satu orang. The church stands because of Christ. Gereja berdiri karena Kristus. Kalau Tuhan mau pakai kita, itu anugerah. Kalau Tuhan belum pakai kita, itu juga anugerah. Karena mungkin Tuhan sedang membersihkan motivasi kita. Jadi pesan moralnya, pelayanan yang lahir dari kasih akan bertahan lama. Pelayanan yang lahir dari ambisi akan berakhir dengan sakit hati, capek, mutung, kecewa. Ya, jangan sibuk sampai kehilangan damai. Jangan melayani sampai kehilangan kerendahan hati. Duduklah dulu di kaki Tuhan, baru berdiri untuk melayani. Jadi teman-teman, closing statementnya, jangan jadi Marta yang sibuk tapi pahit. Jadilah hamba yang tenang, walau tidak disorot. Karena di surga nanti Tuhan tidak menilai seberapa sering nama kita disebut di mimbar, tapi seberapa tulus hati kita saat melayani. Gereja bukan milik kita, gereja milik Kristus, dan berbahagialah orang yang melayani tanpa merasa memiliki. Teman-teman tolong jawab pertanyaan ini ya, jawab jujur dan renungkan jawaban Anda. 1, apakah Anda melayani karena cinta kepada Tuhan atau karena ingin diakui manusia? 2, jika hari ini Anda tidak dipilih atau tidak disebut namanya, apakah Anda tetap setia? Tolong jawab dengan jujur di hadapan Tuhan ya. Teman-teman, renungkan baik-baik jawaban Anda. Service without intimacy leads to bitterness. Pelayanan tanpa keintiman akan menghasilkan kepahitan. If you serve for applause, you will quit when silence comes. Jika Anda melayani demi tepuk tangan, Anda akan berhenti ketika yang datang adalah keheningan. Itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, periksa hati kami jika selama ini kami melayani dengan motivasi yang salah. Ampuni kami Tuhan. Pulihkan hati yang kecewa, lembutkan hati yang keras. Ajari kami untuk duduk di kaki-Mu sebelum berdiri melayani. Supaya kami setia bukan karena dilihat, tapi karena mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika pertanyaan ini atau konten video ini, saya berharap jika ini menegur dan menyentuh hati Anda. Jangan simpan sendiri, bagikan ini ke grup-grup atau komunitas rohani yang lain ya. Supaya lebih banyak orang yang bukan hanya dikuatkan, tapi juga diubahkan. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.